Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Saya Ditya Bagus Pratikno dengan NIM 3411221159 dan teman saya Reja Jalfa Priala Budiawan dengan NIM 3411221153 dan sebelah kiri saya. nama saya Muhammad Farija Putra dengan NIM 3411221154. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara instalasi Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Pertama-tama kalian buka Microsoft Store, lalu ketikkan saja Microsoft Office atau Microsoft 365, nanti akan muncul seperti ini. Karena yang sudah di-download, jadi di sini hanya ada tulisan open. Apabila belum di-download, akan ada tulisan install. Kita langsung buka saja. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita akan menjelaskan tentang Excel. Kita langsung saja membuka Excel-nya. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk pengertian rumus perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Microsoft Excel mempunyai fungsi utama, yaitu memprogram Microsoft yang sebagai aplikasi atau software pengolahan data, fungsi angka, jadi ini fungsi sebagai kerja fungsi ya. ini untuk mengolah itu tadi sih. Adapun fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data, melakukan perhitungan atau aritmatika dan statistika. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, dapat digunakan di berbagai operasi sistem komputer seperti Windows dan macOS. Kedua, tampilan yang mudah digunakan dan nyaman atau friendly user. Yang ketiga, fitur rumah kerja Excel yang sangat luas dan besar. Yang keempat, efisiensi program yang dapat digunakan secara grosir dan lebih murah. Yang kelima, membaca file ekstensi format atau CSV. Kemudian kekurangan, yang pertama ada program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Yang kedua, akses fungsi program yang terbatas. Yang ketiga, jumlah baris sel sangat berjumlah banyak, tetapi juga terbatas. Yang keempat, fitur advanced Excel yang kurang optimal. Pada versi terbarunya, membutuhkan komputer dengan spesifikasi menengah ke atas. Kemudian, akan melanjutkan dengan pengenalan workbook pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu title bar. Title bar menampilkan yang sedang aktif atau dibuka secara default. Nama workbook pada Microsoft Excel adalah book 1. Yang kedua, quick access toolbar seperti ada di layar, berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel, dapat mengurangi atau menambahkan perintah yang ditampilkan pada quick access toolbar. Lalu yang ketiga ada kontrol jendela yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu maximize, minimize, dan menutup jendela Microsoft Excel. Yang keempat ada menu bar, merupakan
kumpulan perintah pada Microsoft Excel. Setiap lembar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah sebuah perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan icon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Lalu selanjutnya ada namebook atau kotak nama yang berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Lalu ada formula bar, berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Yang selanjutnya ada column atau kolom, berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A, X, F, D. Anda dapat menggunakan CTRL plus garis panas ke kanan untuk menuju kolom terakhir Microsoft Excel 2016. Yang selanjutnya row atau baris, berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai 1.048.576. Anda dapat menggunakan CTRL plus tanda panah ke bawah untuk menuju baris terakhir Microsoft Excel 2016. Yang selanjutnya, sel aktif. Sel yang aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Yang selanjutnya, tab worksheet. Berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Selanjutnya, ada lembar kerja Excel. Lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Dan yang selanjutnya ada horizontal scroll bar. Berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada vertical scroll bar, berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Kemudian Quick View berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Kemudian status bar berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan. Kemudian cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel. Pertama kita buka file, dan klik New dan klik Blank Workbook. Nah, maka ini sudah jadi workbook baru. Dan untuk cara menyimpannya kita tinggal klik file dan save atau save as. Lalu selanjutnya pengenalan worksheet pada Microsoft Excel. Yang pertama, baris dan kolom pada worksheet. Ini adalah baris dan kolom pada worksheet. Yang kedua, cara mengganti nama atau mengganti nama pada worksheet. Klik kanan pada sheet, lalu di sini ada menu rename. Di situ kalian bisa mengganti nama atau merename nama. Yang selanjutnya adalah menghapus dan menambah worksheet. Untuk menambah worksheet, Anda tinggal menekan tombol plus, dan untuk menghapus klik kanan dan ada pilih sini delete. Dan yang selanjutnya ada proteksi pada worksheet, sama klik kanan pada sheet lalu ada pilihan proteksi. Yang selanjutnya adalah cara hide dan hide. Ada tombol hide dan ada tombol hide. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial dan data Microsoft Excel. Yang pertama, pengertian sel, range, dan alamat sel pada Excel. Yang pertama, sel.
Sel adalah pertemuan antara row dan column atau disebut juga pertemuan baris dan kolom. Yang kedua, pengertian range. Range adalah kumpulan dari beberapa sel pada Microsoft Excel. Dan yang ketiga, pengertian alamat sel. Alamat sel Alamat sel adalah nama sel yang mengidentifikasi sel dalam baris dan kolom. Penggunaan alamat sel sering juga digunakan untuk membentuk pola suatu formula terhadap data-data dalam worksheet. Ini juga sering digunakan akan mengunci sel pada Excel yang dimana terdapat tiga alamat, yaitu yang pertama alamat sel relatif, yang kedua alamat alamat sel semi absolut, dan yang ketiga alamat sel absolut. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang data type atau tipe data pada Microsoft Excel. Ada tiga tipe data atau data type di Microsoft Excel. Yang pertama, tipe data teks. Yang kedua, tipe data numerik. Dan yang ketiga, tipe data waktu. Lalu setelah itu, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris pada Excel. Mohon perhatikan pada kursor pada laptop saya. Cara mengatur lebar kolom yaitu dengan menekan kolom, lalu tempatkan kursor Anda di tepat pada garisnya, lalu tekan dua kali dan atur lebarnya sesuai kemauan kalian. Untuk tingginya sama dengan mengatur lebar, bedanya menekan angka, bukan huruf. Tepatkan kursor Anda pada garis, lalu tekan dua kali dan Anda bisa mengatur ketinggian kolom sesuai yang Anda mau. Selanjutnya, saya akan membuat list dan menggunakan autofill pada Excel. Apa sih autofill? Eh, autofill, kalau dalam bahasa Indonesia, adalah pengisian data otomatis. Jadi, data yang kita buat, contohnya seperti ini. Bila kita tarik ke bawah, akan mengisi otomatis. Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu. Ini contoh data yang sudah saya buatkan autofill. Kalau yang di sebelah sini, saya belum buatkan autofill. Jadi, kalau saya drag ke bawah, datanya akan terisi namun dengan data yang sama dengan yang di atas. Bagaimana sih cara membuat autofill? Simak caranya. Ini adalah cara membuat autofill. Pertama, kita tekan File, kita pilih paling bawah, Option, kita cari Advanced, scroll ke paling bawah. Di sini Anda akan menemukan Edit Custom List. Anda tekan, dan di sini Anda bisa menambahkan New List. Contohnya, saya akan mengautofilkan data nama tadi. Yang pertama, Pak Rija. Perlu kalian ingat, setelah data ini dibuat pertama, Anda harus menambahkan koma, lalu spasi, lalu data selanjutnya. Perlu diingat harus menambahkan koma dan spasi. Lalu setelah selesai, Anda tekan Add, lalu OK. Lalu kita coba kembali, kita tarik ke bawah, dan seperti ini. Seperti inilah autofill.
Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengubah format sel pada Microsoft Excel. Untuk membuka format sel, langkah mudahnya adalah tinggal menekan Ctrl+1, Ctrl+1. Nah, sebagai contoh, di sini saya mengetik angka 10.000. Dengan menggunakan format sel general, angka tersebut akan terlihat biasa saja, tidak tidak terlalu wah gitu. Kalau misalkan kita menggunakan akunting, akunting, di sini akan ada tambahan RV. Begitulah contoh dan cara mengubah format sel. Yang selanjutnya adalah cara menampilkan komen pada Excel. Cara menampilkan komen pada Excel yaitu adalah yang pertama, kita tekan sel yang akan kita tampilkan komen atau tambahkan komen, lalu klik kanan. Dan ada pilihan New Note, tekan New Note. Dan di sini Anda bebas menambahkan komen yang Anda mau. Contohnya pada tugas 1, pada nama Pak Rija kelas E sudah menumbuhkan dengan komen dengan note telat mengumpulkan. Dan untuk menampilkan komen agar tetap menampil tetap di layar, yaitu dengan mengklik kanan sel, yaitu dengan dan memilih menu show atau hide not. Dan seperti itu, komen akan tetap tampil di layar. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah cara merge untuk menggabungkan sel pada Excel. Sebagai contoh, saya ingin membuat center atau saya ingin judul di sini berada di tengah. Kalau kita melakukan cara seperti ini jelas tidak bisa, malah akan acak-acakan. Eh, Bagaimana cara membuat match pada halaman ini? Yaitu pertama kita blok sesuai sesuai garis, kita undo dulu sesuai garis. Lalu pada menu home, pada bagian alignment ada merge and center. Di sini kita tekan merge and center dan hasilnya akan seperti ini. Seperti itu cara menggabungkan sel pada Excel menggunakan merge and center. Oke, di sini saya akan coba membahas tentang cara membuat formula rumus pada Excel. Oke, yang pertama itu tentang pertambahan penggunaan dan persen. Di sini kita mempunyai data yang sudah ada. Kemudian, cara untuk menjumlahkan semua ini, kita tinggal ketik sama dengan sum dalam kurung. Kemudian kita blok yang ini, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Maka hasilnya akan keluar. Pengurangan kita ketik sama dengan, kemudian klik data yang ingin kita kurangin, kita klik minus, dan klik data yang ingin dikurangi. Jika sudah, maka tinggal klik enter, hasilnya akan keluar. Persen kita cukup mengklik yang ribbon number persen, kita sudah mengalahkan hasilnya akan keluar. Kemudian yang selanjutnya tentang if sederhana. Di sini kita misalin punya data seperti ini dan keterangannya yaitu jika rata-rata di atas 80 maka predikatnya lulus,
Jika rata-rata di bawah 80, maka predikatnya tidak lulus. Kemudian ini rumus untuk kata di sini, kita klik sama dengan if dalam kurung lebih besar sama dengan 80 titik 2, kemudian kita kutip lulus dan kutip lagi titik koma kutip tidak lulus, dan kita kutip lagi dan tutup kurung lalu enter. Kalau ininya belum masukin, kita klik dulu di sininya. Jika sudah, kita klik enter, maka akan muncul hasilnya tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena rata-ratanya harus di atas 80 untuk lulus. Kita tinggal bawahin dan kita cek. Ini 80 lulus benar, 70 tidak lulus, ini 93 lulus benar, yang 80 lulus benar. Jadi datanya benar. Kemudian if berganda. Jadi kita punya data ini, kemudian keterangannya. Jika rata-rata di atas 80, maka predikatnya baik. Jika rata-rata lebih besar sama dengan 70, predikatnya cukup. Jika rata-ratanya kurang dari 70, maka predikatnya kurang. Ini nomornya, kita tinggal klik, tinggal tulis if dalam kurung, dan kita klik dulu, lebih besar sama dengan 80.2, kutip baik, kita kutip lagi, kemudian titik koma, if dalam kurung, kita klik ini lagi, lebih besar sama dengan 70, titik koma, kata kutip cukup, kita kutip, titik koma, kurang, kutip, dan kurung tutup. Ini predikatnya cukup, kita tinggal keluarin aja, kita lihat datanya apakah benar atau tidak. Rata-ratanya 70, predikatnya cukup. Kita lihat, data lebih besar sama 70, maka cukup, berarti benar. Dan yang 80, jika rata-ratanya di atas 80, maka predikatnya baik. Predikatnya baik berarti benar. Berarti ini datanya sudah benar. Kemudian yang selanjutnya itu tentang if or and. Di sini kita mempunyai data yang sudah ada di sini. Dan keterangannya jika kedua nilai lebih besar 80, maka predikatnya lulus. Jika salah satu nilai lebih besar dapat 80, predikatnya tidak lulus. Kemudian jika kedua nilainya kurang dari 80, maka predikatnya lulus. Terusnya if and ini. Dan kita kerja sama dengan if kurung and kurung, dan kita klik yang ini dulu, titik koma kita klik ini. Nah, ini ada yang kelupaan di sini lebih besar sama dengan 60, kemudian yang ini lebih besar sama dengan 60, kurung tutup, dan titik koma kita beri kutip lulus, tanda kutip, titik koma lagi, tidak lulus, kutip dalam kurung, enter, hasilnya tidak lulus. Kita tinggal ke bawahnya, dan ini 90, 80, karena dia keduanya di atas 80, maka predikatnya lulus. Karena ini hanya satu yang 80, maka tidak lulus. Selanjutnya itu tentang or. Di sini kita punya data ini, kemudian keterangannya jika minimal salah satu nilainya lebih besar 80, maka predikatnya 80. Predikatnya terusnya kita tinggal sama dengan if dalam kurung or dalam kurung, kita klik yang ini,
B besar sama dengan 80, titik koma, klik yang jika B besar sama dengan 80, kurung tutup, titik koma, berikutnya lurus, kutip lagi, titik koma, kutip lagi, dan titik lurus, titik lurus, untuk enter, lurus, ini salah, harusnya titik koma. Ya sudah, maka akan muncul lulus. Kenapa lulus? Karena di sini salah satunya ada yang bernilai 80. Kita langsung ke ban aja. Oke, jadi ini kenapa tidak lulus? Karena dua-duanya di bawah 80. Dan yang selanjutnya, average, max, minimum. Oke, untuk mencari rata-rata, kita tinggal ke average, dalam kurung, kita blok ini, jika sudah tutup kurung, lalu enter, karena untuk harga minimum itu kita tinggal sama dengan dalam kurung, kita blok, harga minimumnya adalah 1.500. Harga berarti kita sama dengan max, cak kurung, tutup kurung, dan enter. Harga tertingginya itu ada di 5123 di sini. Kemudian untuk total barang sama dengan count dan kurung, kita blok semuanya lagi, dan tutup kurung lalu maka total barangnya ada 10, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selanjutnya itu tentang vlogs up. Di sini harusnya sudah ada, kita tinggal klik F blok dalam kurung, klik ini di komen dan kita blok di sini. Jangan lupa kita harus di simbol SIP 4, tekan itu simbol seperti itu. Ya sudah, kita titik koma lagi di yang kedua. Kenapa dua? Karena di sini kita membutuhkan nama barang. Memang di sini kedua, titik koma, close, tutup kurung, enter. Maka yang A itu Mikey benar, kita tinggal ke ini aja. Hasilnya akan muncul. Kemudian untuk harga caranya sama atau rumusnya itu sama aja. Kita tinggal copy, kita tinggal copy di sini. Tetapi di angka 2 ini kita harus ganti menjadi 3. Kenapa? Karena di sini kita membutuhkan harganya. Jika sudah kita klik enter, harganya akan muncul. Dan kita tinggal ke bawah ini. Hasilnya akan muncul. Kemudian, yang selanjutnya itu tentang here lookup. Sini kita punya rumus seperti ini. Kita masukin aja sama dengan di lookup dan kurung. Kita klik yang ini. Kemudian titik koma. Kita blok. Sini. Jika sudah, jadi jangan lupa kita beli simbol ini. Jangan dikasih simbol, lupa tadi kita hapus. Kemudian jika sudah, kita titik koma 2. Karena di sini kita membutuhkan barang, kemudian titik koma lagi, false.
tutup kurung. Naiki, ini kita tinggal kepulauan aja. Sudah. Oke, harga sama. Kita tinggal copy dari sini. Ini kita kasih sama 6. Dan kita ganti angka 2 ini menjadi angka 3 karena kita membutuhkan data harga. Kita sudah oke, enter. Dan ke bawah ini. Oke, yang selanjutnya itu where right dari kata ini. Sama dengan right dalam kurung. Kita klik titik koma 4 kurung. Maka bisa itu sama like dalam kurung. Kita klik ini titik koma 4. Oke, jadi yang selanjutnya itu tentang left right mid. Di sini saya punya kata saya suka dan suka kamu. Oke, yang left sama dengan left. Dalam kurung klik yang ini titik koma 4 tutup kurung tab sama left dalam kurung 4 klik yang ini titik koma 4 tutup kurung. Untuk yang right sama kayak tadi cuma dirubah right doang, right dalam kurung klik yang itu titik koma 4 tutup kurung, right dalam kurung titik koma 4 tutup kurung, enter. Di menit sama dengan menit dalam kurung klik ini titik koma kemudian 4 titik 5 tutup kurung kemudian kalian make kurung titik koma 2 titik koma 3 tutup kurung. Yang selanjutnya itu find and search. Yang selanjutnya find and search. Kita sama dengan find dalam kurung tanda kutip. Sebenarnya kita di sini akan mencari mahasiswa. Dan titik koma kita klik ini tutup kurung lalu enter. Kenapa di sini munculnya angka 13? Karena kata mahasiswa ini dimulai dari huruf ke 13. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Makanya di sini 13. Dan untuk search kita sama dengan search dalam kurung sana ini jangan kurung titik koma klik ini kan di sini akan mulai dari huruf 23 dari sini. Oke, selanjutnya itu untuk waktu. Saya di sini kerja kita klik sebentar update dan maka akan muncul 29/12/2002 itu hari ini. Kemudian untuk now sama dengan now untuk kurung lalu enter, maka sama seperti tadi cuma menambah waktunya. Untuk yang date kita tulis date dan tahun titik koma bulan 15 dan harinya 29 dan akan muncul. Untuk mount kita sama dengan mount
dalam kurung. Kita datanya ambil dari sini aja, kita tinggal klik ini, kemudian kurung tutup lalu enter, maka bulannya akan terisi 12. Untuk day-nya sama dengan days, day dalam kurung. Kita dasar dari sini, kurung plus 9. Kemudian untuk years sama dengan year, buka ini kurung sama dengan 2002. Dan untuk day ini kita harus mempunyai contoh misalnya plus 9, 10, 15, 2022. Kemudian data yang kedua, 29, 12, 2022. Sama dengan days 360, days 360, kemudian 60, klik ini, kemudian titik koma, lalu klik ini. Maka hasilnya 19 karena selisih dari tanggal 10 12 Maret adalah 19. Oke, mungkin rumus-rumus dari Excel cuma segini. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini sekarang saya akan membuat cara membuat grafik land di Excel. Pertama-tama kalian buka dulu Excelnya. Setelah dibuka, kalian membuat tabel seperti ini. Jika sudah, lalu pilih insert, cari grafik land. Di sini ada banyak contoh-contohnya. Kalian bisa memilih sesuka hati kalian. Karena ini sebagai contoh, saya memilih yang ini. Untuk mengganti nama, ada chart title, masukkan nama sesuai dengan tabel yang kalian buat. Seperti inilah grafik line di Excel. Lalu selanjutnya di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat diagram lingkaran di Excel atau pie chart. Yang pertama lihat seperti biasa kalian buka dulu Excelnya lalu membuat diagram, membuat tabel seperti ini. Lalu blow, pergi ke insert, lalu pilih yang insert file. Kemudian pilih seperti kalian mau yang mana. Saya akan melihat di sini sudah sesuai dengan itunya namanya. Dan saya akan memilih yang ini. Lalu kalian klik sebelah sini, klik kanan, select data, edit, bukan yang ini. Ini guys. Lalu akan muncul nilainya di sini. Sekali lagi yang ini, select data, edit.
Kalian bisa melihat diagramnya di sini dan nilai ulangannya di sini. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel. Kita akan membuat jenis histogram. Seperti biasa kalian siapkan dulu tabelnya, lalu blok. Apabila sudah begitu insert, kalian cari tabel yang kalian inginkan. Saya akan memilih ini, lalu apabila kalian inginkan warnanya, kalian tinggal klik kanan, lalu fill, pilih warna sesuka hati kalian, misalnya warna hitam. Dan menghapus ini untuk menambahkan tabel-tabel yang ada di nilai-nilai yang di tabel ini masuk ke dalam histogram. Apabila kalian ingin menambahkan tabel yang di sini masuk ke dalamnya, tinggal tulis ini lalu centang tabel data. Ganti dulu namanya. Seperti inilah caranya. Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan membuat grafik pivot table. Pertama kalian siapkan dulu tabelnya yang akan dibuat grafik. Apabila sudah, blok, pergi ke insert, pilih pivot chart, select table or range, blok lagi yang ingin kalian bawa, lalu pilih setting worksheet, pilih setting worksheet, lalu kalian membuat dulu sheet yang terbaru, sheet, pindah sheet, lalu pilih tempat yang akan ditempatkan, misalnya saya di sini, klik OK. Apabila sudah muncul seperti ini, kalian bisa menambahkan yang ada di sebelah kanan, jumlah unit ke value, sales ke legend, provinsi ke eksis atau kategori yang sudah muncul, dan bulan ke filter. Dan kita bisa menambahkan penamaan namanya. Bisa menambahkan sesuka hati kalian. Dan apabila kalian ingin melihatnya dengan satu-satu, kalian bisa pilih ada bulan di sini. Kalian bisa melihat bulan Februari 1 Januari dengan penjualan Januari,
Februari, dan yang di atas ini adalah nama-nama atau tempat-tempat yang sedang terjadi penjualan. Lalu di sini saya akan memberitahu gimana caranya mengeprint tabel yang ada di Excel. Pertama-tama kalian blok semua tabel yang akan kalian print. Apabila sudah, kalian pergi ke page layout, lalu klik print area, set print area. Apabila sudah, kalian pergi ke size. Untuk ukuran kertasnya kalian menggunakan ukuran berapa, misalnya saya akan menggunakan kertas A4. Apabila sudah, pergi ke orientation untuk posisi tabel tersebut atau tabel tersebut portrait atau landscape. Nah, kita landscape. Apabila sudah, lalu kita ke kiri atas, custom quick access toolbar, kalian aktifkan terlebih dahulu print preview and print. Apabila sudah muncul seperti ini, kalian klik saja. Nah, sudah seperti ini, tinggal kalian print.